kitab, tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat yang kedua. Bapak, ibu-ibu, saudara-saudari kami yang sangat kami muliakan, alhamdulillah walaupun kita sedang berduka, yakinlah kita bahwa nikmat Allah masih belum mampu kita untuk menghitungnya. Dan malam hari ini kita rasakan nikmat tersebut, bisanya kita hadir di rumah ini dalam rangka takziah, berbagi duka, menghibur saudara kita yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti dikatakan oleh Adinda Faisal tadi, Allah menentukan takdirnya jam 9 tadi ke kandang kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka malam hari ini dengan izin dan rahmat Allah, kita keluarga besar hadir di sini dalam rangka berbagi duka, menghibur saudara kita yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Harapan kita, kehadiran kita di sini benar-benar menjadi titawat dingin bagi ahlul musibah yang sedang diuji oleh Allah. Bapak Ibu yang kami muliakan, di sinilah menangnya kita orang beriman dengan adanya Al-Quran. Kalau tidak Bapak Ibu, kita tidak akan bisa menikmati hidup ini. Ya, tidak akan bisa menikmati hidup kalau kita tidak berpegang dengan Al-Quran. Kita akan berandai-andai, bermisal-misal, seperti takdir yang berlaku buat kakak Laun tadi, masih sehat-sehat, ya. Jadi malam masih berkumpul dengan sanak saudara, pagi-pagi pun masih segar, dan pergi bekerja, ketika pergi bekerja itu dipanggil oleh Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak orang beriman dan tidak dapat informasi dari Al-Quran, mungkin kita akan tidak bisa menerima kok sampai seperti itu, kan gitu. Tapi setelah melihat luar biasa ayat yang dibacakan oleh kemalaikat kita tadi, ya, surat Al-Baqarah ayat 100. Allah yang mengatakan, "Walanabluwannakum bisayyi'in minal khawf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus was samarat wa basyiris sabirin." Allah yang mengatakan, maka kita ketika melihat Al-Quran ini kita bisa tenang. Apa kata Allah? Pasti akan kami coba kamu dengan rasa takut, kekurangan harta, kekurangan jiwa, kekurangan buah-buahan, dan beri kabar gembira. Ini yang luar biasa Bapak Ibu. Allah mengatakan wabasiris sobirin. Jadi untuk orang yang dapat musibah apapun bentuknya musibah itu sesuatu yang tidak kita inginkan, itu namanya musibah. Siapapun yang mendapatkan musibah, kalau dia sabar menerima musibah itu, Allah mengatakan beri kabar gembira kepada orang yang dapat musibah itu. Maka bagi keluarga kita dan semua yang kehilangan saudara kita Allah mengatakan kepada kita semua, Allah akan berikan kabar gembira kepada kita semua. Allah mengatakan di sini, alladzina iza asabahum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mampu melafazkan kalimat sesungguhnya kami datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Apa kabar gembiranya Bapak Ibu? Itu di ayat 157-nya. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah. Mereka itu akan mendapatkan salawat dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapat rahmat, akan diberi kasih sayang oleh Allah. Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang akan menyayangi orang yang sedang ditimpa musibah. Maka dalam kesempatan ini kami mengajak kita semua, sabarlah kita dengan ketentuan Allah ini. Ya, sekarang ini kabar duka bagi kita. Dan kalau kita melihat proses kematian saudara kita ini menjadi kabar gembira bagi kita di yaumil mahsyar nanti. Kenapa kami berani mengatakan seperti itu? Karena Rasul mulia mengatakan, orang yang bekerja di pagi hari dan dia meninggal di sore hari karena bekerja itu, dia nilainya fi sabilillah. Itu hadis sahih. Hanya rugilah orang yang duduk. Pak ini kerja pagi, sore meninggalnya, maka pahalanya sama juga fisabilillah. Dan luar biasa, kakak tahu, memang pai bakar rajonya meninggal dalam proses pai karajo itu.
meninggalnya dinilai syahid fisabilillah. Maka gembira kita semua. Memang ini berita duka, tapi kabar gembira sebenarnya. Kenapa? Karena kullu nafsin za'iqatul maut, semua kita pasti mati. Yang dicari itu mati yang husnul khotimah. Dan pemandangan itu ada kita lihat pada saudara kita. Karena tidak ada pilihan lain kecuali kita sabar. Dan Allah mengatakan untuk orang yang sabar itu Allah akan beri rahmat. Rahmat itu sayang Allah tawa. Kemudian Allah akan memberikan hidayah kepada kita. Hidayah itu petunjuk Bapak Ibu, petunjuk kehidupan. Sehingga kita bisa bahagia hidup di dunia ini sebelum kehidupan di akhirat nanti. Di poin pertama, pengajian takziah kita untuk yang meninggal dunia itu, saudara kita kakak Naun sudah dapat tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian untuk kita Bapak Ibu, untuk kita Allah mengingatkan dalam firman Allah dalam surat At-Tur ayat 21. Yang kami katakan tadi, kebahagiaan bagi kita orang-orang yang beriman dapat informasi jelas dari Al-Quran sehingga kita bisa menikmati hidup. Kita tidak akan mungkin stres. Jadi perpisahan kita dengan saudara kita kakak Naun tadi perpisahan sementara. Ya, bukan perpisahan terakhir, sementara. Karena firman Allah dalam surah At-Tur ayat 21 Allah mengatakan semua orang beriman, ahli keluarganya beriman, kami kumpulkan semua di surga. Di syaratnya beriman. Ya, surah At-Tur ayat 21. Nah, dan kita melihat alhamdulillah proses kematian tadi kita yakin bahwa beliau meninggal dalam posisi fisabilillah yang dikatakan oleh Rasul mulia. Sekarang kitanya lagi Bapak Ibu. Yang meninggal itu tampilnya terbaik. Awak yang masih hidup ya. Dan nikmat terbesar sebenarnya nikmat hidup ini Bapak Ibu. Sakit parah, anak bantu sakit, asal masih hidup. Karena orang yang meninggal dunia, yang mereka lalai ketika hidup dunia, dia meninggal dunia, dia minta balik hidup ke dunia, balik nambung ke dunia, ya rasa bantah saja jadinya. Nah, sebentar itu bukan untuk rekreasi dia minta ya. Itu bukan berjalan-jalan sebentar itu untuk nyotobat kan rubah perilaku yang salah mogok. Nanyo minta di orang meninggal itu bapak awak dapat kini. Kan dapat gini kan nikmat didik gua. Dia kok sakit buat lah bantu penyakit ujian yang Allah hagian kawak pi awak lah hidup itu lah nikmat mana tu mah. Bisa awak taubat. Karena taubat itu kategori hidup. Tapi kalau meninggal, awak taubat tak ada gunanya. Awak meninggal, taubatmu taubat ya Allah. Aku percaya yang kau ya Allah tak ada gunanya. Jadi taubat itu kategori duit, kategori dunia. Nah, makanya awak yang hidup itu syukurilah nikmat kehidupan tu. Nah, apa awak jago Bapak Ibu. Awak nak tahu bila awak meninggal. Ya, kayak tadi malam kan masih berkumpul-kumpul, rencana kan. Awak nak tahu hamin bara, awak nak tahu dah Bapak Ibu. Kan Daun tadi malam kan punya hamin 1 beliau. Ya kan? Awak hamin bara ni. Dan awak sangko-sangko hamin 30, hamin 3 tahun ni lain tahu lain, hamin 2 awak kan. Maka dalam kesempatan ini kami mengajak diri kami yang kita semua, ketika awak bangun subuh itu Bapak Ibu, awak pasti meninggal hari kuah. Ketika awak salat itu kan itu kecil Rasulullah, anggap itu salat terakhir. Awak meninggal Bapak Ibu pasti sesudah subuh, kalau tidak sesudah zuhur. Kondak sesudah asar, kondak sesudah maghrib, kondak sesudah isya, ya kan? Itu sih pasti itu Bapak Ibu. Siapa nama meninggal, gini kau tanya gini, kondak sudah subuhnya meninggal, kondak sesudah asar, kondak sudah maghrib, sudah isya, pasti itu. Apa usulan awak dari subuh ke zuhur tu awak kerajaan yang elok-elok sih. Dari zuhur ke asar awak kerajaan yang elok-elok sih. Yang pastian Bapak Ibu orang yang akan masuk surga itu selamai duanya. Hablum minallahnya salamai. Hablum minannasnya salamai. Anak yang penting mana hablum minannas itu Bapak Ibu. Kalau hablum minallah, Allah itu maha pengampun. Kalau hablum minannas, kok salah aja orang tentu orang tu maafkan awak lain. Kalau orang tu nak maafkan awak, nak surga untuk awak ada Bapak Ibu. Ada maaf pastian bana, kasih buat bergaul, kok salah langsung minta maaf sekali. Maaf tadi, maaf tadi yo. Jadi bukan lagi negosiasi yang pernah awak yang tak tegur siapa sesudah menengah pengajian kau telepon yang minta maaf lah. Kalau yakin telepon tu ada.
Sudah akan masuk surga, wak tu kalau wak nak bisa tegur sapa. Di dalam agama wak, Bapak Ibu, agama wak itu kan memang agama fitrah. Allah tahu kondisi batin kita. Ketika kita dizalimi, difitnah oleh orang lain, kita manusia biasa, fitrah kita tidak menerima, itu diberi kelonggaran 3 hari untuk kita tidak tegur sapa dengan orang yang menzalimi kita. 3 hari boleh, halal 3 hari. Tapi hari keempat tidak boleh lagi, Bapak Ibu, harus mampu kita maafkan. Nah, jadi kami ingin kita semua ya, keluarga Kampung Sudut, keluarga Rumah Batu, keluarga besar kita semuanya berkumpul di surga. Amin. Jadi cukupkan syarat tadi itu. Bagus hablum minallah kita, bagus hablum minannas kita. Jadi kalau tidak Bapak Ibu, buanglah ego wak nawaan Bapak Ibu, buang ego wak. Kami beberapa hari yang lalu kan di Masjid Iman, ada khatib khutbah di Masjid Iman. Benar atau tidak benarnya hadis yang disampaikan khatib ini, tapi hadis ini ada. Kita bisa ngambil iktibar. Jadi apa kata khatib itu kan kaget juga ketika mendengar sebagai jemaah. Jadi ada dialog antara iblis dan Fir'aun. Jadi iblis datang ke Fir'aun. Tahukah engkau dengan saya? Kata iblis. Tahu, kata Fir'aun. Engkau iblis yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iblis mendengar perkataan Fir'aun. Iblis mengatakan kepada Fir'aun, ya, saya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahukah engkau iblis, di aras Allah, di penduduk langit, bahwa engkau lebih laknat dari saya. Kata iblis kepada Fir'aun. Jadi Fir'aun bingung dia. Rupanya dia lebih terlaknat daripada iblis. Kenapa gitu kata Fir'aun? Kata iblis, kesalahan saya tidak mau sujud kepada manusia. Saya mengakui adanya Tuhan. Sementara engkau Fir'aun, engkau mengaku sebagai Tuhan. Maka engkau lebih terlaknat lagi daripada saya. Mendengar itu, Fir'aun mau tobat. Kalau gitu saya tobat. Saya tidak mau menjadi makhluk terlaknat, kata Fir'aun. Itu kata iblis karena dia memang misinya untuk mengganggu orang, mengajak orang sebanyak-banyaknya ke dalam neraka. Iblis mengatakan kepada Fir'aun, jangan sampai kamu tobat. Ya, kalau kamu tobat, ya, penduduk Mesir semuanya tunduk dengan kamu. Kamu mempunyai kekayaan yang luar biasa. Kamu mempunyai bala tentara yang luar biasa, sehingga kamu tunjuk mereka akan bergerak. Kalau kamu tobat, semua akan meninggalkan kamu. Tapi ingatlah Fir'aun, ada orang yang lebih laknat daripada kita. Kata iblis. Oh, ada orang yang lebih laknat lagi, kata Fir'aun. Ada. Siapa kata Fir'aun? Iblis mengatakan, orang yang tidak mau memaafkan saudaranya. Benar atau tidak benarnya hadis ini, tapi hadis ini pernah ada. Jadi Bapak Ibu, kalau ingin rahim Allah, jangan putuskan silaturahim. Cek kembali, ada nggak kita yang rusak hubungan dengan saudara kita. Kita perhatikan Bapak Ibu, ada orang putus hubungan dengan saudara karena harta misalnya. Hartanya diambil oleh mamanya. Karena hartanya diambil oleh mamanya, dia rusak hubungan dengan mamanya. Dia hartanya sudah diambil oleh mamanya, hilang harta satu. Kemudian dia rusak hubungan dengan mamanya, rusak hubungan dengan mama. Dan yang ketiga, dia tidak bisa masuk surga. Maka ketika kita melihat bahwa kita ke dunia ini sebentar untuk masuk surga, maka kita relakan Bapak Ibu. Awak relakan mama, awak soalnya dulu kan, itu harta awak, tapi lah maksimal mentok mama itu mengecen itu harta, ikhlaskan ambil dari mama. Awak bimpak sehektar tanah akan mama. Awak tidak rusak hubungannya mama, awak masuk surga loh. Bayangkan Bapak Ibu, ya banyak kita perhatikan orang mereka akur-akur. Ketika meninggal dunia, orang tua rusak hubungan mereka. Padahal salah satu bakti kita kepada orang yang meninggal dunia, baktinya adalah menyayangi yang disayanginya. Dan kalau ada kita, ibu kita sudah meninggal dunia, bapak kita sudah meninggal dunia, kita tidak bisa berbakti lagi dengan dia. Tapi masih bisa cara sayangi yang disayanginya. Sayangi abang kita, sayangi adik kita. Justru kejadiannya ketika bapak ibu hidup, kita akur-akur, meninggal bapak ibu kita bertengkar karena harta. Maka ini sengaja kami sampaikan, kalau semua kita ingin masuk surga, kelompok kita semua nak ada kekurangan masuk surga seluruhnya. Luar biasa, awak pernah mencari mahatun ni nama di bawah bantu, kan? Ayo pernah lo mencari Imam Said, beta.
Ada Zulkifli alhamdulillah lai saya lihat kan. Nanti Allah kumpul wasubuk aja Imam Said, wasubuk Mahdun dan Namal, wasubuk di Wafat Said, subhanallah, Allah Akbar. Naknya wak tu lah. Itu pasti Allah mengecekan. Syaratnya ya soleh lah wak. Tak soleh-solehnya wak. Sehingga bisa wak manduan orang tua wak, manduan keluarga besar wak, berkumpul seluruhnya wak di surga. Itulah pengajian malam ko, mengajak diri dan kita semua rebutlah surga itu. Maafkanlah semua manusia. Pastikan siapapun manusia mampu kita salam dengan dia. Yang salam ikut salam kok dilewati cik. Karena baru rusak hubungan ini. Ajanlah sampai model itu. Kapan perlu ketika kau meninggal nak perlu orang mengecian don dia cik ikut lah meninggal. Kau ada salahnya maafkan yo. Nak perlu orang mengecian tu kan awak lah pasien pribadi wak kau sia-sia orang manusia kau minta maaf kayaknya. Nanti kau lupa nak awak mengecian ke orang lain. Masuk maafkan apa ampunnya lah yang maafkan. Pastian tu Bapak Ibu ya, pastian banasia awak kenal je orang siapapun manusianya, awak nak rusak hubungan ini tu. Ba ana bantunya zaliminya, awaknya fitnahnya, awaknya pangan-pang kan awak mampu salam dia. Karena Allah mengecek Allah akan ganti nanti orang zalimi awak pindah pahalanya ke awak, pindah rusak awak kanyo. Kan aman awak kecilannya manggiba-giba awaknya pindah-pindahnya awak maafkannya. Tapi kalau awak nak maafkan sama lah awak jinyo. Itu saja Bapak Ibu, punya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mari kita sama-sama berdoa. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat. Wa tabi bainana wa bainahum bil khairat rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Ya Allah ya Rahman ya Allah Rahim, Engkau telah menentukan takdirmu ya Allah, Engkau telah panggil orang yang kami sayangi ya Allah, sayangilah berun ya Allah. Taman-taman surga milikmu ya Allah, masukkan ke dalam taman surga saudara kami un ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahim, Engkau dalam Al-Quran ya Allah, Engkau berjanji ya Allah akan memasukkan orang beriman bersama orang beriman dalam keluarga di surga ya Allah. Masukkan kami semua dengan keluarga besar kami ya Allah. Masukkan kami semua dengan keluarga besar kami ya Allah. Masukkan kami semua ke dalam keluarga besar kami dalam surga ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, rahmatkanlah kami ya Allah, mempererat silaturahmi kami ya Allah, saling berkasih sayang kami ya Allah. Buanglah sifat-sifat yang akan merusak kasih sayang itu dalam diri kami ya Allah. Ya Allah kabulkanlah doa kami ya Allah, kabulkanlah doa kami ini ya Allah, kabulkanlah doa kami ini ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.